kerjasama Sindo Trijayatan dan Laboratory Bioten Jakarta di Penonton. Profesional Sindo kembali lagi bersama talk show akhir pekan terakhir polemik Sindo Trijaya Network. Kita membahas topik elegi untuk TKI atau mungkin kesedihan kita untuk TKI. Saya akan, sebelum kembali ke narasumber, saya akan bacakan beberapa SMS atau tweet dari profesional Sindo sekalian. Yang pertama, SMS dari Di Agus Misyuni di Jelambar, Jakarta. Betapa malangnya nasib anak bangsaku yang jadi budak di negeri orang. Betapa pedihnya martabat kita benar-benar sudah tidak dihargai sama sekali oleh bangsa lain. Hentikan pengiriman TKI. SMS dari Irwan di Jakarta. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi lapangan kerja dan dapat menggerakkan multisektoral dan menjadi mandiri. SMS dari Satria Bakti, Yogyakarta. Kalau pemerintah tidak gagal mensejahterakan rakyat dan tidak salah strategi pengiriman TKI ke luar negeri, seharusnya TKI yang dikirim ke luar negeri minimal berpendidikan D3 dan fasih berbahasa asing, bukan SD dan SMP, sehingga tidak mungkin kejadian-kejadian seperti ini terus-terusan terulang lagi setiap tahun. SMS dari Sofyan di Cirebon. Buat saja daftar hitam negara yang harus dihindari oleh TKW atau non-formal. Bagaimana Pak Nusron? Clips. SMS dari Nanang Juhri di Jakarta Pusat. Pemerintah jangan mau dianggap sepele oleh Saudi Arabia karena pemerintah kita lemah. Kalau perlu putus hubungan diplomatik sementara dan boikot haji. Oh, ini kalau boikot haji repot juga. Kita jadwal antrian kita sudah panjang sekali. SMS dari Iqbal di Tabanan. Di Saudi bahkan pemerintahnya sendiri tidak diberitahu akan ada eksekusi. Sebaliknya di Indonesia eksekusi dipakai pencitraan dulu oleh pemerintah. Fadis. Wah, ini saya ingin tanya ke diplomat. Diplomat ini biasanya selalu menjaga gengsi negaranya kan. Salah satu tugasnya itu. Dalam masalah ini bagaimana sih beratnya menjaga gengsi itu, Bang Iqbal? Saya kira beda, diplomat zaman sekarang itu beda sekali ya, paradigmanya dengan diplomat masa lalu ya. Iya, saya tidak pernah, saya setiap hari juga ke kantor naik kereta api, jadi nggak ada masalah juga, tidak merasa tidak menjadi diplomat karena naik kereta api gitu. Bisa adalah berbeda. Ini tadi yang omongan Bang Yusri ya. Iya. Nah, tapi kalau masalah bukan gengsi diplomat, Bang, gengsi negaranya. Oh iya, kita selalu menempatkan diri sebagai salah satu komponen penting di dalam pergaulan internasional. Saya mau menanggapi sedikit tadi mengenai diplomasi kita dengan Saudi Arabia yang dianggap lemah. Kalau kita lihat, kalau ukurannya adalah kasus eksekusi 2 WNI kita kemarin, itu keputusan sudah diambil awal 2014. Menurut hukum Saudi, begitu dia diingkrah, dia langsung harus dieksekusi. Bahwa kemudian terjadi penundaan 1 tahun itu karena apa? Karena ada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan oleh Menlu. Presiden 2 kali mengirimkan surat hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Tetapi kita harus melihat juga meletakkan diri kita dalam posisi Raja Saudi. Ketika dia dapat tekanan dari publiknya, ada batas di mana dia bisa menahan proses eksekusi tersebut. Sehingga setahun saya kira waktu yang lama. Karena itu kita sudah was-was sebetulnya sejak akhir tahun. Sama seperti ketika Pak Jokowi ditekan masalah Bali 9 ini ya. Exactly, kita harus menempatkan diri kita pada posisi mereka juga dalam hal ini. Dengan Indonesia yang juga masih menjalankan eksekusi mati, ada kesusahan nggak sih ketika berdiplomasi masalah ini, Bang? So far kami tidak melihat ada kaitan langsung di antara eksekusi mati yang dilakukan di Indonesia dengan apa yang kami lakukan di luar, upaya-upaya tersebut. Karena sebagai pengetahuan publik saja bahwa sampai hari ini sejak tahun 2011 Indonesia pemerintah sudah bisa membebaskan 238 orang WNI dari ancaman hukuman mati. 238. Dan tidak ada satupun negara lain yang komplain karena kita melakukan semua itu di dalam koridor hukum di masing-masing negara. Itu kuncinya saya kira. Penghormatan hukum terhadap negara tersebut, sebesar kita ingin negara lain menghormati hukum kita, sebesar itu juga kita menghormati hukum negara lain. Itu trik-triknya apa yang biasanya dilakukan oleh para diplomat ketika bisa sampai membebaskan 238 WNI itu? Selain tadi pendekatan secara
kultural dan humanis Ya, apa? saya kira kalau Anda punya keberpihakan dan kepedulian, Anda akan dapatkan jalan itu. Oke. Kalau Anda Iya. itu jawaban yang sederhana. Boleh nggak saya tanggapin sedikit mengenai masalah TKI? Boleh lah. Ya, karena saya ingin menguatkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Nusron tadi, bahwa kalau kita lihat Undang-Undang 39 2004 itu, logika perlindungan yang dipakai adalah yang paling wajib melindungi adalah mereka yang mendapatkan keuntungan dari proses Iya. itu, yaitu PPTKIS. Iya. Tapi kalau kita lihat di dalam faktanya sekarang, Mas Wahyu juga sering ke kantor kami pasti tahu Iya. bahwa dari belasan ribu jumlah orang yang kita pulangkan setiap tahunnya, itu less dari 1% yang dipulangkan oleh PPTKIS. Dari sekian ribu masalah itu, mungkin less dari 1% yang diselesaikan masalahnya oleh PPTKIS. Sebagian besar Tapi PPTKIS ini mendapatkan masalah nggak sih dengan ada masalah itu? Dia apa mereka cuek-cuek saja, santai-santai aja, atau mereka kami selalu membuat laporan Iya. mana PPTKIS yang tidak menjalankan kewajibannya. Tapi mereka tidak berada dalam posisi memberikan sanksi. tapi mereka tidak kena konsekuensi apa-apa. Harusnya mereka menurut undang-undang mereka mendapatkan sanksi. Sanksinya? Tapi kami tidak bisa memberikan sanksi. Oke, sanksinya apa? Macam-macam, ada sanksi administratif, memang sanksi pidana tidak terlalu besar, tetapi banyak konstruksi hukum yang bisa kita gunakan untuk menempatkan proses itu sebagai proses perdagangan manusia misalnya, Iya. supaya bisa dipidanakan. Oke, saya ingin ke Bang Wahyu Susilo. Tadi menarik ya tadi datanya 99%, bukan 1% hanya PPTKIS itu yang menyelesaikan urusan, sisanya ya dari Kemlu dan juga mungkin dari badan-badan lembaga lain pemerintah. Itu kenapa mereka seenak itu, uangnya dapat tapi giliran tanggung jawab mereka lepas tangan? Ya, harus diakui bahwa selama ini PPTKIS itu menikmati impunity, kejahatan tanpa penghukuman yang sistematis sebenarnya. Dengan adanya, dan dia menikmati sekali kelemahan-kelemahan yang ada. Bang, kita ingin tahu berapa sih nilai rupiah yang berputar di mungkin kurang bagus menyebutnya, tapi bisnis TKI ini seperti tadi tanda kutip kata Pak Yusuf, bisnis TKI berapa nilai rupiahnya? Kalau kita lihat ya, untuk satu orang aja gitu, Ya. misalnya penempatan ke Asia Pasifik, Iya. orang kita juga lagi dorong BNP 2 TKI dan Kemenaker merubah struktur itu. Orang untuk menjadi TKI itu harus bayar ke Taiwan, itu harus bayar 60 sampai 70 juta. 60 Dan dia nggak boleh bayar cash, harus melalui skema yang sudah ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Seperti kalau kita beli sepeda motor, kita nggak boleh bayar tunai. Nah, skema pembayarannya melalui pemotongan upah yang sangat eksploitatif. Dia 60 juta, tapi dia dipotong upah sampai setahun. Kerja bakti setahun gitu loh, untuk itu gitu. Sementara kita lihat komponen pembiayaan untuk menjadi TKI, komponen terbesar adalah pendidikan. Sementara pendidikan hanya berlangsung 200 jam. Jadi itu bisa sampai 12 sampai 17 juta ngambil per orang. Seperti itu. Itu dikali dengan sekian juta TKI. Ada berapa sekarang TKI itu? Ya, totalnya di luar negeri ada 6,5 mungkin yang dalam proses yang berdokumen itu sekitar 3,3 juta. Nah, saya kira kenikmatan lain yang dimiliki oleh PPTKIS adalah tidak sampai sekarang tidak pernah ada penghukuman secara korporatif. Padahal misalnya ya Undang-Undang 21 tahun 2007, Undang-Undang anti trafficking itu basisnya adalah transnational organized crime. Bang, ini kan yang pengerah tenaga kerja migran itu kan bukan hanya Indonesia kan yang banyak. Salah satu yang selalu jadi role model walaupun juga nggak bagus-bagus amat, Filipina dan juga mungkin beberapa negara ASEAN lain, mungkin Vietnam juga. Kalau di negara mereka ini mungkin kita bisa perbandingkan apa sih hukuman yang didapatkan bagi para semacam PPTKIS di negara mereka ketika melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal seperti di Indonesia ini. Kalau di Filipina juga ada seperti di perbankan itu daftar orang tercela, daftar PJTKI tercela. Kalau pidana atau denda? Pidana
juga tinggi, pidana 15, karena sebenarnya prinsip atau sumber hukum dari undang-undang anti trafficking itu sama. Konvensi atas 90 itu ya? Bukan, konvensi transnasional organized crime. Oke. Yang sebenarnya penghukumannya sangat kuat, karena kalau konvensi 90 nggak ada hanya norma. Tapi kalau di luar negeri itu banyak yang dikena hukuman pidananya, pengarah jasanya. Saya kira di Filipina itu karena dia punya kelengkapan instrumen hukum yang sangat kuat, mekanisme pengawasan terhadap PJ TKI atau agen penempatan TKI yang tadi disampaikan oleh Pak Nusron bahwa di Indonesia nggak ada mekanisme pengawasan. Jadi pengawas ketenaga kerjaan sertifikat sekarang yang ILO itu yang menjadi pegawai negeri penyidik pegawai negeri sipil itu hanya pengawas. Jadi aturan untuk menghukumnya ada tapi pengawasnya kurang. Mungkin tadi yang Bang Nusron mengatakan akan membantu ESO tadi, semoga bisa menjalankan fungsi tersebut. Profesional Sindo, kita akan jeda dulu.